أهلا ولاح ما ناديت يا ربي ربي شو دواعي تدعو والملبي يلبي والعناية لأهلها تراعي تربي ذات لاحظ في شركي وحداه بقربي قربت وعقزات زبيعات للمربي كم وكم عبد في العشان غارق مكبي عند حول جو يا مسعودي مسلم مقبي هبنود الصفا نجدي وشرقي وغربي باخذ من كان في صافي وساير لصحبي أو مشى في طريقي عوس عسى عفرك بي أو سلاك مسلكي أوسر في واسع الدرب شوف حبيبي يجربني إلى خير سلبي جود أهل الوفيان عيني بتبي واسعفوا باللقاء واجلوا كثوفات قلبي قربوني ورقوني مع خير حزبي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة رسول محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والوليدين فاتحنا الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسله عن الجميع
في الدين والدين والآخرة كما نوى أسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadhana min kulli nigmah. وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القطيعة والبراهين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, umur yang panjang, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita dan dibuka di dalam pemahaman pintu agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan daripada asbabut tayamum. Di antaranya yang terakhir daripada sebab-sebab seorang diperbolehkan tayamum. Kemarin apa? Faqdul ma, disebabkan tidak ada air. Tidak ada air disebabkan karena ada penghalang, atau kena sakit, atau kena hewan buas misalnya, atau terlalu malam, tidak mungkin untuk keluar. Kalau zaman dulu kan kita kalau ngambil air pergi ke sungai, ya kadang pergi ke kolam, tidak mungkin untuk keluar. Kalau zaman sekarang alhamdulillah air sudah ada di rumah masing-masing, sudah ada air. Ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat tersebut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, semestinya sesuatu yang baik kita gunakan, jangan dihambur-hamburkan. Nah, dihambur-hamburkan di dalam syariat hukumnya adalah makruh. Bisa-bisa juga mendekati kategori haram. Ada juga larangan yang dilarang oleh syariat. Tidak boleh dia menggunakan air, misalnya contoh karena apa? Sakit. Kalau sakit, kalau dia pakai air, penyakitnya bakal bertambah. Atau disebabkan dia menggunakan air, penyakitnya tidak bakal hilang. Misal dia punya bekas atau jerawat ataupun bekas apa, kata dokter tidak boleh kena air dulu. Atau cacar misalnya, tidak boleh kena air, bahaya pak, kata dia. Bisa menyebabkan ini, panjang lebar dijelaskan. Ya sudah, waktu dalam keadaan ada udzur syar'i, maka tidak usah kita pergunakan air, boleh. Maka syariat memperbolehkan kita menggunakan debu atau kita tayamum dengan debu. Ini hal yang diperintahkan oleh syariat, boleh. Begitu juga marad, diantaranya tadi sakit. Ini termasuk daripada sebab-sebab
kita boleh meninggalkan wudhu diganti dengan tayamum. Ini sakit ini alhamdulillah, ini rukhsah yang keringanan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena debu ini khususiat buat umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu mereka tidak pakai debu, tetap pakai air. Beda dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketika sakit. Ketika sakit kita tayamum atau ditayamumin minta tolong, bisa tayamum kita sholat. Nah, jadi tidak ada rukhsah ya, keringanan sama sekali, biarpun sakit sholatnya tetap. Ada sebagian sering kita cerita, sebagian ada yang sakit, malahan yang sakit ini biasanya yang sakit karena dia tahu bakal mau sakratul maut, bakal dekat mati. Biasanya kalau orang sakit itu dekat matinya selangkah cuman ya. Orang yang hidup itu langkahnya masih jauh. Dia kira seperti itu. Belum tentu. Kita lihat orang yang sehat walafiat, jaga orang sakit, dia makan roti, makan buah-buahan, minum susu, minum es dia. Tidak tahu keluar ngelangkah kaki meninggal. Kita lihat sakratul maut, napasnya sudah sesak kayak gitu. Kita ini bentar lagi meninggal. Tidak tahu dia tidak meninggal. Yang meninggal yang jagonya. Yang jagonya sehat meninggal, yang dikirai meninggal tidak tahunya sehat. Nah, jadi kenapa? Karena ajal itu tidak mandang. Mau dia sakit, mau tidak, mau kecil, mau besar, kalau sudah sampai ajalnya, ya tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarpun sakit tetap diperintahkan untuk kita bersuci menggunakan air, kalau tidak bisa boleh pakai debu. Ini perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau orang sakit itu boleh meninggalkan sholat, maka orang yang berperang di medan perperangan itu lebih dulu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Ente lagi perang nih misalnya, sudahlah kaget perang dulu lah, habis itu baru sholat. Enggak, diatur oleh syariat, sholat ibadahnya tetap, sholatnya juga ibadahnya tetap, sholat perang juga tetap ibadah, sholat juga ibadah. Karena kenapa? Karena sholat itu silah. Silah itu tali rantai makhluk kepada Rob, kepada Tuhan. Ini jaringan antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita misalnya mati lampu 24 jam. Jaringan non aktif. Pusing enggak? Itu cuma 24 jam. Yang ternak ikannya sekian mati. Yang punya usaha gara-gara ini mati, bangkrutnya sekian M misalnya. Pusing karena mati lampu. Karena sinyalnya hilang. Tapi yang anehnya, ndak sholat, ndak pusing. Ndak sholat tidurnya nyenyak. Dibanguni sholat marah. Nah, itu penyakit namanya. Hati-hati. Nah, jadi silah tali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala jangan kita putusin sama sekali. Ya, jangan kita putusin. Nah, jadi jaringan kita dengan Allah Subhanahu wa taala koneknya langsung tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam keadaan sakit ya tetap sholat. Cuma biasanya kalau orang sakit itu biasanya ya, orang sakit itu rajin sholatnya. Sama kayak orang mau sudah sepuh, umurnya hampir sakratul maut, itu rajin juga sholat. Dulu waktu mudanya tidak mau ke masjid, tidak mau ke musola, tiba-tiba ingat, oh ya Allah lah tua nih, kita lagi mau mati nih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala paling senang
paling suka, paling cinta sama syabun, seorang pemuda mu'allakun qalbuhu fil masajid. Seorang pemuda yang menggantungkan hatinya, mengangan-angankan diri hatinya untuk dia selalu ke masjid. Itu Allah paling cinta. Bukan orang tua dah Allah dah cinta dah. Tetap Allah cinta. Karena mungkin dari mudanya rajin juga sholat, kebawaan tuh tuanya. Sama kayak orang biasa baca Quran. Dia baca Quran ketika muda, sampai tuanya dia baca Quran. Itu biasanya. Kalau mudanya hobi emosi, ya, hobi ngomel, insyaallah tuanya sama. Itu biasanya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ya tidak seperti itu. Ala kulli hal. Jadi ketika dalam keadaan sakit ini rukhsah diperintahkan oleh syariat, tidak boleh pakai air, boleh pakai debu salat. Salat selesai salam, besok lagi misalnya. Biarpun pakai impus dan yang lainnya, sholat tetap, ya sholat. Sudah selesai misal sehat baru diqadha. Karena dia karena impus ataupun perban mahal tayamum, tempat tayamum misalnya, tidak kena ketika dia tayamum ataupun dia wudu. Nanti insya Allah habis lebaran bakal kita bahas tata cara wudhu ketika dalam keadaan sakit. Ada orang sakit yang diimpus misalnya, atau diperban tangannya patah misalnya. Nah, bagaimana tata caranya insya Allah ya minggu ba'dal id insya Allah. Ba'dal id bakal kita jelaskan. Yang terakhir, ihtiyaju ilaili atau hayawanin muhtaram. Boleh dia tayamum disebabkan kenapa? Karena memberikan minum buat hewan yang muhtaram. Jadi hewan-hewan ternak itu muhtaram, dimuliakan. Hatta kalab, dia punya kalab misal peliharaan, tapi bukan peliharaan di rumah, untuk di kebun, untuk berburu. Nah, itu boleh diberikan air, tapi dia digantikan tayamum. Di antaranya kemarin adalah tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat ini ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan. Manusia boleh memuliakan, tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan orang yang meninggalkan sholat. Habib mau nanya, Allah butuh enggak sholat antum? Allah enggak butuh sholatnya kita. Apa manfaatnya Allah dengan sholatnya kita, ibadahnya kita? Tidak ada manfaat dan tidak memberikan mudarat sama sekali. Nah, jadi tugasnya manusia itu ada tugasnya masing-masing. Malaikat Allah kasih, ya, malaikat yang sujud kepada Nabi Allah Adam atau tawaduk kepada Nabi Allah Adam sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat dia tetap tawaduk kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, malaikat Malik dan Ridwan. Itu tugasnya Allah berikan, masing-masing ada tugasnya. Sama kayak makhluk misalnya, ayam tugasnya apa? Bekokok dia. Ketika masuk jam 3 subuh bekokok. Apa kokok ayam itu artinya? Intabihu, hati-hatilah wahai ghafilun, orang-orang yang lalai, suruh bangun. Kadang dia jam 1 bekokok, jam 2, jam 3, jam 4 sampai mau masuk subuh. Sudah subuh itu selesai, orang sholat itu tidak bekokok lagi ayamnya. Cuman tidak tahulah kalau ayam zaman sekarang ini. Ada tak ayam telat bekokok jam 6 pagi? Tidak pernah dengar kan? Biasa dia kokok jam 3, jam 4 sebelum subuh lah dia berkokok. Itu untuk mengingatkan kita, intabihu, hati-hatilah wahai al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Disuruh kita bangun. Itu tugasnya ayam berkokok. Ya, tugasnya ayam berkokok.
Apalagi tugasnya kambing, sapi, kerbau, tugasnya apa? Dikorbanin. Ya tugasnya dikorbanin. Ini tugasnya ente, ini ibadahnya ente. Itu hewan be dikasih untuk bisa ibadah. Tumbuh-tumbuhan juga kita lihat ini, kalau seandainya kita dengar zikirnya para tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita ini, mungkin kita tidak bisa tidur. Kadang malam-malam bunyi netes bak itu tis 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 itu pusing dengar. Apalagi dengar daun-daunan berzikir kepada Allah, batu-batuan berzikir kepada Allah. Benda-benda yang kita lihat mati ini, mereka berzikir semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tugas masing-masing. Apa tugasnya manusia? Tugasnya manusia adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku. Itu tugasnya manusia. Sudah syaratnya sudah terpenuhi. Membatalkan salat atau membatalkan wudu, syarat sahnya sudah kita pelajari. Semuanya sudah kita pelajari. Rukun salat sekian, wudu tata caranya seperti ini, sudah kita pelajarin semua. Sudah selesai, tugas kita ibadah, nyembah kepada Allah, mau diterima ataupun tidak diterima itu urusan Allah. Tapi ada sebagian ahli survei namanya, itu ahli survei, dia nyurvei orang, wah ini ndak sah nih ibadahnya, wah ini ndak sah ini. Ya banyak kan ahli survei, tahu dia ibadah orang itu sah atau tidaknya, tapi tahu tidaknya dari rukun dan syarat. Ini sudah terpenuhi rukun, syaratnya semua sudah terpenuhi, tapi dia bisa mendikte manusia bahwasanya ibadahnya tidak sah. Karena kenapa? Tidak sejalan dengan dia. Paham? Kalau tidak sejalan sama dia, tidak faham sama faham dia, oh berarti itu sesat. Itu bid'ah dan yang lainnya. Repot itu. Nah, jadi tidak semuanya sesat, tidak semuanya bid'ah. Ala kulli hal. Itu semua ada tata cara ibadah. Manusia itu ibadahnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa? Menunjukkan manusia tersebut memang punya Tuhan atau tidaknya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam ketika ditanya sama kaumnya, wahai Musa, kenapakah Allah menciptakan ada surga, ada neraka? Sedangkan Allah menciptakan itu manusia. Kenapa Allah menciptakan manusia kok dia dimasukkan ke neraka dan satunya dimasukkan ke surga? Lalu Nabi Allah Musa mengatakan, sekarang ini kita ibaratkan seperti tanaman. Misal kita contohkan, contoh misalnya tanaman kacang atau timun misalnya. Setiap petani itu kan dia punya bibit unggul. Setiap petani punya bibit unggul. Dan pengairannya, pupuknya, semuanya, untuk semprot daunnya, racunnya dan yang lainnya itu lengkap semua. Tapi ada tanaman yang memang kalau bahasa kita itu timun, kalau timun itu sudah timun bungkuk, harganya tidak ada di pasar. Kalau timunnya bagus, harganya mahal, tembus di pasaran. Jadi ala kulli hal Nabi Musa mengumpamakan seperti tanaman tersebut. Jadi tanaman yang bagus itu disortir, harganya mahal, jual tempatnya juga tempat yang layak. Swalayan, supermarket, tempat yang layak memang dijual. Tapi kalau yang bengkok-bengkok itu, atau timun bengkok, sudah itu apalagi kacang pendek, aturan panjang dia jadi pendek, atau bengkok misalnya. Itu tempatnya beda. Seperti itulah diumpamakan oleh Nabi Allah Musa, inilah tanaman yang bagus, itu Allah masukkan ke dalam surga, ini tanaman yang jelek ini masuknya ke dalam neraka. Misalnya ente masukinlah campur yang bagus sama yang tidak bagus tadi ke pasaran swalayan.
Minggu depan katanya stop dulu Pak. Ini karena barangnya banyak yang campurnya tidak bagus. Tidak usah dimasukin lagi gitu dia. Pasti dia nyari yang orang lain lagi kan, petani lain. Nah, sama seperti itu Allah menciptakan manusia. Ada yang taat ibadah, ada yang tidak taat ibadah. Nah, jadi masalah masuk surga ataupun tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku hamba ya tekun taat ibadah dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laysa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Dua perkara yang tidak bisa mengungguli dua perkara, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Tugas kita bersangka baik kepada Allah cukup. Sangka baik sama manusia. Dia mau nilai kita seperti apa biar. Yang penting kita tetap jalannya apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya yang bukan muhtaram adalah tariku shalah. Ada satu kisah seorang perempuan ini masih gadis ya, belum nikah belum. Kebetulan dia punya kakak. Abangnya ini merantau keluar dari daerahnya. Sampai-sampai dapat kabar adik perempuannya ini meninggal dunia, wafat. Dapat kabar akhirnya pulang kakaknya. Ketika pulang, adiknya sudah dimandikan, dikafanin, dibawa disolatin dan dibawa ke pemakaman. Kebetulan kakaknya masuk ke dalam liang lahat, ke dalam lubang kuburan. Ketika dia masuk, nyambut adiknya dibawa ke dalam. Ya biasa kan dihadapkan ke arah kiblat, ya di pipinya dibuka. Ditutup, setelah ditutup dia pulang. Ketika dia pulang dia pegang kantongnya. Nah, mana dompet kata dia. Baru ingat dia tidak tahu dompet ketika dia masuk. Kan kalau orang masuk ke dalam kuburan itu, liang itu kan, masuk ngerunduk, dompetnya jatuh ke bawah. Dia baru ingat, ya Allah dompet anak jatuh di bawah. Terpaksa dia bongkar kuburan tadi. Terpaksa dia bongkar kuburan adiknya. Sama seperti kita misalnya, KTP dalam dompet, ATM dalam dompet, sudah itu surat menyurat juga, paspor di dalam dompet, masuk dalam kubur. Kita ngapain? Terpaksa bongkar kan? Terpaksa bongkar. Karena kenapa? Kakek urusannya ribet, susah. Sudah dibongkar sama kakaknya. Sudah izin sama pengurus syaraknya, yang jaga kuburannya sudah izin. Akhirnya dibongkar sama dia, ada yang ngawanin satu orang. Ketika dibongkar sampai pertengahan, belum sampai di kuburan adiknya, ista'alan nar, keluar api dari kuburannya. Kaget kakaknya. Keluar api, kalau bahasa kita tuh kalau ini apa? Terbakar ya. Keluar api, akhirnya langsung ditutupnya lagi, balik dia ke rumah. Pas balik ke rumah, nanya dia sama ibunya, wahai ibu, tadi saya kebetulan pas sudah pemakaman adik, ada dompet saya masuk ke dalam kuburan. Setelah itu saya pulang lagi, karena saya ingat jatuh, saya bongkar. Kebetulan ketika pertengahan saya bongkar kuburan itu, ista'alan nar, keluar api dari kuburan adik. Sambil nangis kakaknya. Lalu nanya sama ibunya, wahai ibu, apa yang dilakukan adik setiap harinya? Apa kata ibunya? Wahai anakku, kerjaan adik perempuanmu setiap aku memerintahkan untuk melakukan sholat, dia enggan, berat untuk melakukannya sampai dia mengakhirkan sholat tersebut. Itu malas sholat, kan sama kayak kita misalnya. Lagi nonton TV, sholat. Agak lama, tanggung mak. Belum habis sinetronnya. Lagi main HP misalnya, sebentar lagi lah tanggung. Itu mengundur-undurkan waktu. Sampai waktunya masih ada, dia sholat.
waktunya masih ada dia sholat, ini perempuan. Beda ya, na'udzubillah min dzalik. Kayak mana hukumnya ketika dia disuruh sholat sampai keluar waktu sholat. Ini waktunya masih ada, cuman malas banget join. Disebabkan karena nonton TV, main HP dan yang lainnya. Nah, itu di keluar api dari kuburannya. Bagaimana kalau orang yang keluar waktu sholat dia belum sholat? Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak tahu apa yang keluar, wallahu alam. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang tarikus shalah, meninggalkan salat ini, boleh kita airnya tadi tidak usah dikasih. Jadi kita ambil pakai air itu wudunya. Tidak usah dikasih, tidak boleh. Ala kulli hal. Wa zani muhsan, begitu juga zani muhsan. Kemarin kita sebutkan zani muhsan ini adalah huwal baligh, orang yang baligh. Al-aqil, orang yang berakal. Al-hur, orang yang merdeka. Alladzi ghayyaba hasyafatu wa qadriha in kana faqidiha li bulugha aglihi. Ini orang yang memasukkan helmnya, tahu helm? Helm kemaluan. Dimasukkannya ke dalam kemaluan perempuan yang bukan disebabkan nikah yang sahih. Ini dia sudah nikah. Ya, nikahnya sudah sah di KUA. Ada wali, ada saksi, ya, ada laki-laki mempelai laki-laki dan perempuan sudah nikah. Tapi dia berhubungan berzina kepada perempuan yang lain. Jadi ini namanya zani muhsan. Apa hukumannya? Di sini disebutkan hadduhu ar-rajmu hatta yamut. Dia dirajam. Dimasukkan di dalam di dalam tanah, tinggalin kepalanya, dilempar pakai batu hatta yamut, sampai dia mati. Begitu juga yang muda-muda. Ya, hati-hati. Yang muda-muda ini jangan hobi bawa perempuan, gonceng-gonceng perempuan yang bukan mahramnya. Ya, enggak labib kata dia. Biasa labib. Ikut zaman kata dia. Ya, kalau zaman tenggelam itu tenggelam. Ini zina ini bahaya nih. Hati-hati. Ya, zina ini hati-hati bahaya, naudzubillah min dzalik. Karena ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Nabi melihat ada golongan sekelompok daripada kelompok beberapa orang. Baina aidihim, di antara kedua tangan mereka ada lahmun thayyib, ada daging yang enak dimakan, ada lahmul khabith, ada daging yang busuk. Tapi Nabi ini herannya, kan biasa kalau kita pengen makan daging mana? Yang enak, iya kan, yang segar, yang enak, ini daging busuk dimakan. Sampai ketika dia makan selesai, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, siapa ini golongan wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, haula'i qaumik, mereka ini adalah golongan daripada umatmu. Kaget Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya, apa kerjaan mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini mereka punya istri yang halal untuk mereka, akan tetapi mereka berbuat zina kepada perempuan yang tidak halal. Sama sebaliknya, dia punya suami yang halal, akan tetapi dia berbuat serong. Sudah tampak tak akhir-akhir zaman? Tampak kan? Iya, ala kulli hal. Tapi konteks dimaksudkan zina ini banyak. Zina pandangan, zina pendengaran, zina kemaluan, dan yang lainnya banyak. Bukan hanya berzina itu memasukkan kemaluan kita kepada perempuan yang bukan istrinya kita. Bukan itu saja yang dikatakan berzina. Sama contoh misalnya, ada perempuan masang di status IG misalnya. Wah, berdandan dia. Pakai lipstik, pakai bedak, macam-macam. Pasangin gambar bininya misalnya. Yang nengok siapa? Seluruh dunia yang nengok bini. Enti tanggung jawab. Enti tanggung jawab kaget di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam. Karena kenapa? Jutaan triliun manusia yang melihat gambarnya dia dan suaminya tidak negur. Karena kenapa? Karena manusia itu yatamatta, dia bisa menikmati dari pandangan foto. Dari pandangan foto itu laki-laki kalau ngelihat perempuan itu kayak mana kucing nengok apa? Kucing nengok ikannya. Ya, kucing nengok ikan tuh khusyuk, tawadhu dia. Sudah tuannya lari terkam ya kucing ikan tadi, lari dia. Nah, begitu juga ketika di media-media. Kita punya keponakan, kita punya istri, ya kita punya adik. Kalau bisa kita peringatin, tidak usah gambar foto. Inti foto be bunga depan rumah tuh, inti pasang status. Atau pagar rumah misalnya, pasang status. Ya, atau kipas angin misalnya. Nah, terkadang juga kita pasang status yang ngelihat juga pemahamannya berbeda. Misal kita masang kipas angin, ini ada dua kemungkinan, mungkin panas, mungkin jualan kipas mungkin. Ya macam-macam ya. Ada yang masang status tujuannya beda, yang bacanya dikira ngatoin dia. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan sampai kita memposting gambar-gambar istri, anak, perempuan yang bukan yang harus kita pajang, tidak usah. Ya, sampai-sampai orang-orang yang bukan mahram ngelihatnya, oh ini istri pun, oh cantik bini ini. Ya kalau diambil screenshotnya diambil disimpannya. Nah, itu tidak usah. Alhamdulillah. Oh kadang anak-anak majelis ya pengajian masang gambar sama bininya berdua. Ya, sudahlah dosa. Ya, orang lain ada bini juga. Tapi dijaga, tidak usah dipajang-pajang. Nah, kecuali kalau tutupnya pakai kelambu atau cadar misalnya, tidak nampaknya kan. Apalagi misalnya kalau biar mau pakai cadar tidak usahlah, tidak usah dipajang-pajang. Foto inti bila pajang dewean. Nah, itu untuk menjaga daripada hal-hal perbuatan zina. Nah, itu di akhir zaman. Daripada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sok-sokan kuat hawa nafsunya, gonceng anak orang keliling-keliling kampung, nikah belum ndak usah. Ya ndak usah. Kecuali kalau sudah nikah, inti mau ajak kemana terserah. Wal murtad. Murtad ini keluar dari agama. Ini murtad ini keadaan yang paling buruk dan paling jelek. Ada yang nanya, Beb, ada orang murtad itu sekali murtad masuk Islam, murtad lagi masuk Islam, murtad lagi masuk Islam. Katanya 3 kali tidak boleh, tidak sah lagi katanya. Iya. Ala kulli hal. Karena kenapa? Karena murtad ini sama kafir. Kalau orang kafir itu dia memang bahan baku untuk api neraka. Untuk bakar siapa? Bakar si murtad ini. Jadi paling jelek, paling buruk keadaan. Ini orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Qat'ul Islam biniyati kufrin. Ada orang keluar dari agama Islam, tujuannya apa? Tujuannya untuk memang masuk ke dalam agama orang kafir. Sudah banyak seperti ini? Ada. Ya, kalau kita lihat di media-media itu banyak orang Islam, ustadz, kata dia ustadz, sudah itu murtad. Mungkin tidak tahu ustadz-ustadzan mungkin. Ya, tidak ada ustadznya enggak. Kalau digembor-gembori lah ustadz yang masuk keluar dari agama, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Au qaulin au fi'lin, atau dengan qaul, ucapan. Misalnya ucapan contoh, selamat Natal Pak ya. Oh ya terima kasih Pak. Itu inti mengucapkan selamat Natal itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk murtad. Biqaul dengan ucapan. Ada yang bilang ndak Beb, toleransi Beb katanya.
kan sesama ini NKRI, sesama tetangga. Sampai-sampai kami main hadroh juga dalam gereja. Ceramah juga dalam gereja. Ente itu ngislamin orang Islam yang sudah Islam itu ente islamin. Jangan orang kafir yang di dalam gereja itu ente islamin. Tidak bakalan, dia takut ente yang keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bigolin, dia mengatakan atau merestukan bahwasanya Isa ibnu Maryam itu dia mengatakan Tuhan. Ini bisa murtad biqaulin. Dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu tidak Nabiullah Isa atau yang dikatakan Yesus dan yang lainnya itu dalam Al-Quran Allah melarang ya. Kita mengatakan ada Tuhan 3. Trinitas namanya. Trinitas ya. Ada Tuhan Bapa, Emak, Anak. Nah, itu dilarang oleh syariat. Dilarang oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Tetapi kita masih membangkang. Membangkangnya apa? Dibilang ulama tidak boleh ngucapin hari Natal. Bukan sekedar hanya haram halal saja. Ini efeknya ke akidah dan bisa merusak akidah kita. Itu masalahnya. Bukan masalah toleransi beragama, toleransi ini dan yang lainnya, enggak. Bahaya ente ucapin seperti itu. Karena dengan ucapan tanpa kita ketahui, kita keluar sudah dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Au fi'lin atau perbuatan. Nah, kalau perbuatan ini gampang dah. Misalnya ada orang enggak punya anak datang ke dukun. Pak dukun, saya ini sudah nikah 10 tahun, tidak punya anak, minta tolonglah supaya cepat. Emang dukun yang buat anak. Dukun pun ketahui, inti yang suami istri yang berhubungan anak yang disuruh buat anak. Kayak mana ceritanya? Ini kenapa percaya kepada si dukun tersebut. Ini bisa murtad. A'udzubillah min dzalik. Atau percaya kepada hal-hal yang tahayul sama pohon. Tetangganya bilang, inti mau pengen punya anak, tak punya keturunan. Kemarin anak ngobrol sama pohon tuh di depan. Itu pohon tuh keramat tuh, inti duduk di situ. Kaki inti punya anak, katanya. Itu hal-hal yang tahayul. Atau ada sekarang di daerah-daerah ya, bukan daerah, di kota-kota besar itu. Sampai-sampai bisa memurtadkan. Kalau di luar itu biasanya ada toko. Setiap warung, setiap toko itu ada kamar terlarang. Ada kamar khusus yang dibuat pintunya kecil. Sampai pegawainya ini kalau dia mau masuk ke dalam itu, dia harus nundukkan kepalanya. Nundukkan kepala. Di atasnya nih apa ditaruhnya Buddha atau salib di situ. Jadi orang muslim tadi sudah dia nundukin itu salib setiap hari. Itu juga bisa murtad. Ada yang bilang, Bib, tidak ada kerjaan lain kecuali itulah, katanya. Memang dunia ini sesempit itu yang dikira. Iya, dunia ini luas. Mau cari kerja apapun yang penting halal masih banyak di dunia ini. Ya kecuali yang buka toko cuma si Dio itu dewe. Ya toko luas, banyak orang yang masih nerimo cari pegawai. Nah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya dia masuk kerja ke toko, kebetulan di toko tadi, kalau orang-orang non muslim, orang kafir ini kan dia biasa makan khinzir, makan babi itu sudah biasa. Tapi kita tahu tempat penyimpanan dia itu ada kepala babi, ada daging babi, bercampur dengan jualan yang dijual untuk orang muslim makan. Dia tahu. Ini apa hukumnya? Usyarik fi, sama, bersekutu dengan dia. Nah, jadi cari kerjaan yang halal, ya 100% halal. Baru kita kerja di situ. Kalau hal-hal yang seperti itu menyebabkan kita bisa murtad, keluar dari agama, atau disebabkan orang lain mudarat gara-gara makanan-makanan yang seperti itu,
Ya, lebih baik kita keluar, cari kerja yang lain. Ala kulli hal. Biniyati kufrin au qawlihi au fi'lihi. Wa tajibu istitabatuhu. Wajib apa? Untuk dimintakan taubat. Misalnya datang hakim tadi. Tat misalnya. Tat apa murtad manggilnya? Agak salah dengar ustad kata dia. Tat sini tat. Ente keluar dari agama ya? Iya. KTP ente masih Islam tapi dia murtad. Atau KTP-nya cuma ndak mungkin kalau orang murtad KTP-nya murtad di situ tulis. Ndak. Ya Pak Mansur. Tulis murtad ndak. Iya. KTP-nya keluar misalnya dia. Ditanya. Ente mau taubat ndak? Ndak lah. Saya atas keyakinan saya kata dia. Sudah. Apa hukumnya orang murtad? Yuktal. Boleh dia dibunuh. Jadi kalau di zaman setelah Nabi SAW wafat, itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya, maka orang yang murtad itu mau dibunuh semua. Karena kenapa? Karena bahaya ini orang yang murtad. Awalnya dia yakin kepada Allah, setelah itu berubah, dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di Indonesia ini hebat, yang murtad aman dan damai. Sama orang yang ingin memurtadkan. Tuh orang yang ingin memurtadkan, itu senang, santai dia. Happy, santai. Jadi Habib berapa kali ketemu, ada satu orang perempuan. Ini perempuan ini awalnya ibu bapaknya orang soleh, rajin ke masjid. Tiba-tiba anak perempuannya ini cinta sama orang kafir. Cinta sama orang kafir, ndak taunya laki-lakinya ini pura-pura masuk ke agama Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat, KTP-nya berubah Islam. Setelah berapa tahun punya anak sampai 4-5 anak, ini istrinya yang muslimah tadi sama anak-anaknya dibawanya ke gereja. Banyak, di Jambi ini sudah banyak. Ada juga kemarin orang Hindu datang, Beb, saya mau nikah Beb, kata dia. Sama siapa ente nikah? Sama orang kita muslimah Beb, kata dia. Ente agamanya apa? Saya Hindu Beb. Nah, tapi masuk Islam? Iya Beb. Dia mau masuk Islam. Tapi Beb bilang apa? Ente nikah sama perempuan masuk Islam, kaki ente bawa ke agama ente. Terdiam dia. Ente masuk Islam itu memang karena ente ngucap 2 kalimat syahadat, yakin Allah itu Tuhan atau tidak? Diam dia, tidak berani. Cuma niatnya nikah tadi apa? Karena cinta. Yang si muslimah tadi mungkin orangnya lebih berado lah, agak kaya memang. Tergiur dengan hartanya tadi. Tetapi keimanannya digadainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita jaga nih keluarga kita, anak-anak kita. Semuanya orang muslim. Ya, kita jaga jangan sampai dia keluar dari agama mereka. Kalau yang sudah punya anak, ya sudah berkeluarga tadi anaknya banyak misalnya, mau tidak mau dia bakal ngikut. Iya kan? Dia bakal ngikut. Nah, itu na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi murtad ini dimintakan taubat. Fa in taba ruju' ilal Islam turika wa ila fa hukmu mushtarikin. Jadi dia tidak taubat boleh dibunuh. Dia tidak mau lagi masuk agama Islam. Apa hukum ininya? Hukumnya apakah dia tetap dimandikan seperti orang muslim atau tidak? Tidak. Dia seperti orang kafir. Pemakamannya
Tapi hebatnya di Indonesia, makam kita itu ada juga makamnya orang kafir. Ada salibnya, ada yang gambar Budanya. Di dekat Makalam itu kan ada makam zaman Belanda itu. Nah, jadi kalau ada orang murtad, makam di situ di situ. Ya, dosa sama dengan pemakaman orang Muslim. Nah, setelah itu kafir harbi wa kalbul akur wal khinzir. Nah, di antaranya adalah kafir harbi. Orang kafir yang memerangi orang Muslim. Sama seperti kejadian di mana? Di Poso. Kejadian di Poso, orang Muslim dibantai sama orang-orang kafir. Hampir ribuan. Tidak tahu kita kan? Sudah lama. Hati-hati jangan sampai ke kejadian. Sama seperti orang zaman Belanda yang dibakar. Belanda ini kalau dia datang, itu orang-orang kita nih, masyarakat ini, jelata ini takut dia. Maka disuruh orang Belanda itu buat lobang. Soheh memang. Dibuat lobang untuk ngapa? Kalau ada pesawat atau mobil Belanda itu lewat atau bala tentara Belanda itu ke kampung kita, itu sekeluarga suruh masuk ke dalam lubang itu. Ya kan, untuk sembunyi. Pintarnya orang Belanda itu apa? Inti bersembunyi di situ, sudah itu ditutupnya pakai tanah, mati inti di dalam tuh. Iya kan? Itu zaman dulu. Ya zaman PKI ya. Nah, itu otak-otaknya Belanda lah PKI itu. Nah, disuruh masuk situ. Nah, sudah itu sama kayak di jalan-jalan kita tuh, sudah dibuat lubang kan? Iya. Hah? Sudah dibuat lubang. Kalau di Palestina kan orang Yahudi kan bombardir, sudah tuh rudal, mati kelihatan kan? Datang. Kalau orang kita tidak dimasuk ke dalam lubang itu selesai. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Nah, kenapa? Karena orang-orang komunis, PKI, orang yang tidak punya agama, itu mereka merongrong orang-orang Muslim. Hati-hati. Jangan sering tidur ente, habis makan tempoyak tidur. Ya kan, kenyang tidur. Banyak olahraga. Ya. Misal ada senapang belajar nembak misalnya. Atau naik kuda belajar kuda. Atau misalnya pesawat belajar pesawat, helikopter, pesawat. Jangan ini ya Bang, terpuruk kita. Belajar nembak misalnya, belajar nembak. Ala kulli hal. Nah, jadi hati-hati, zamannya sudah agak aneh zaman sekarang ini. Kafir harbi ini boleh dibunuh. Jadi dalam Islam mereka boleh dibunuh. Ini kalau dia kafir harbi, kafir harbi yang memerangi orang Islam. Paham? Ketika dia memerangi orang Islam berarti dia darahnya halal. Tapi jangan salah pemahaman. Salah pemahaman kaki antum bawa bom, ya masuk ke stadion ngebom diri. Salah itu. Ya, itu namanya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu tidak diterima. Disolatin pun tidak boleh. Ya, bunuh diri, gantung diri, bom bunuh diri, terjun di air bunuh diri misalnya. Itu sholat pun tidak sah disolatin. Hati-hati, jangan salah pemahaman ketika kita jihad perang itu pemahamannya bukan seperti itu. Ya, hatta di zaman Nabi SAW perang itu kan bertatapan, ditentukan waktunya, sudah itu ketua perangnya siapa, di mana tempatnya, ya berhadapan. Itu namanya apa? Perang. Ini ndak, orang lagi tidur dibom, orang lagi tidur dirudal. Itu bukan perang namanya, ya penakut namanya. Ala kulli hal. Jadi orang-orang kafir harbi
itu di dalam Islam boleh mereka dibunuh. Begitu juga wa kalbul akur ghairu muhtaram adalah kalbul akur. Kalbul akur ini adalah anjing gila. Wa id kana fihi naf'un bihilafi ma fihi naf'un laysa bi'akur fayahrumu qatluhu. Ada anjing liar. Anjing liar itu tidak boleh dibunuh. Atau misal tetangga melihara anjing main di sini misal di halaman kita tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diganggu, biarpun ente takut sama anjing misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau anjingnya tadi main gigit kaki. Yang gigit kaki lagi jalan orang kampung lewat digigitnya misalnya. Nah, itu namanya anjing gila. Boleh dibunuh, halal dibunuh. Nah, tapi kalau dia untuk berburu, untuk jaga kebun misalnya, tapi jangan kebablasan. Saking senangnya sama kalab tadi, akhirnya dibawa ke rumah. Tidak usah, ya. Jangan dibawa ke rumah, tidak usah. Haram hukumnya, najis ya. Setelah itu wasadisu al-khinzir walau lam yakun akuran. Di sini sebutkan biarpun khinzir babinya jina. Kan ada kan zaman sekarang nih babi dipakein baju. Sudah itu dirantai dibawa jalan-jalan ya kan. Ya, itu jina. Biarpun dia jina ataupun liar, ya boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Ala kulli hal. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan fadhlu. Ada yang ditanyakan? Berkunjung ya. Atau misalnya Beb, kebetulan kami ada buka prasmanan Beb. Akhirnya ditempalah sama orang ini dan kami mau tidak mau harus ada di situ. Apakah termasuk atau tidak? Hah? Atau misalnya yang punya sound system misalnya. Kebetulan ya di booking sama orang itu. Sama mic-micnya semuanya. Atau misalnya contohnya dekor misalnya. Kami dekor di situ Beb. Di tempat orang-orang ini misalnya. Ya. Apakah boleh atau tidak? Hah? Boleh tidak? Hah? Ya, kalau dekor kan tujuannya beda, lain. Atau prasmanan juga tujuannya beda, lain. Atau misalnya sound system dan yang lainnya. Tapi ada yang bilang kalau sound dan yang lainnya kan wasilah perantaranya kan karena inti. Ada yang bilang kayak gitu kan. Atau misalnya yang prasmanan juga ya datang. Kayak mana? Datang atau tidak? Ya lebih afdol, lebih bagus, enggak usah datang. Undangan saja bukan disebabkan karena orang selain agama kita. Di dalamnya ada kemaksiatan, ikhtilat bercampur laki-laki dan perempuan. Apalagi yang nyanyi di atas panggung biduan yang buka aurat, tidak boleh kita datang. Karena di dalamnya ada kemaksiatan. Cuma kalau kita ini kadang kalau kondangan mobil khusus ya, mau tidak mau pasti campur laki-laki perempuan. Yang tidak datang sebentar nunduk kepala sudah itu makan balik. Ya, tapi lebih afdolnya kalau ada maksiat di dalamnya tidak usah datang. Nah, alhamdulillah enaknya di Jambi ini itu ada acara pagi sama siang kan. Acara pagi kan baca maulid biasanya. Nah, kita datang di situ, siangnya tidak usah datang lagi. Nah, itu lebih bagus.
Tapi lebih bagus lagi yang ngadoin acara itu ndak usah lah pakai organ-organ itu. Bagian tukang organ kesinggung. Dulu pernah saya ceramah dulu di daerah di Papanjang dulu. Kita ceramah tentang Maulid Nabi. Kebetulan ada membahas tentang wasilah perantara yang dipakai orang-orang kafir, di antaranya organ tunggal. Itu singgung yang punya organ tunggal. Tegak dia, iya beb ya, haram beb ya. Iya, saya bawa balik kata dia. Tegak dia, mau bawa balik. Ya, panitia bilang kau bawa lah balik organ tunggal, tapi son tidak usah nanti bawa balik kata dia. Kalau son ini dibawa balik, repot ceramahnya, tidak kedengaran yang di belakang. Itu sampai marah dia, Masya Allah. Sudah selesai acara, dia buka buat dia musik sekencang-kencangnya, sekampung itu dengar semua. Kan kalau di daerah sana itu kan zaman tahun 2012-an, 2012. Itu kan masih sepi kan, rumah kan agak jauh-jauh jaraknya. Sekencang-kencangnya dibukanya. Sampai ada yang bilang, "Beb, itu orang yang organ tunggal tuh Beb, sampai sekarang enggak punya anak Beb," katanya. Kualat sama Habib tuh katanya. Iya, sampai 8 tahun setelah itu orang tuh cerita. Sudahlah, habis ini besok insya Allah punyalah dia punya anak. Karena dia lah taubat ya. Masya Allah. Tidak lama beberapa tahun dapat dia keturunan laki-laki. Nah, jadi ala kulli hal. Nah, hal-hal yang seperti itu lebih yang sesuatu yang ada sumber sesuatu yang haram. Itu undangan kan wajib kan kita mendatangin undangan. Tapi ketika ada sesuatu yang haram di dalamnya, itu kita tidak dianjurkan syariat untuk datang. Tapi enaknya alhamdulillah pengen datang pagi kita bisa pagi. Kalau pengen sore nian. Organ tunggal lah stop baru kita datang. Nah, tapi ada yang bilang, "Beb, nanti lagi lauknya Beb, tinggal nasinya Beb," misalnya. Sudah yang penting kita memenuhi undangan, sudah intinya ketemu, sudah balik. Nah, itu antisipasinya. Kalau nak lebih enak lagi agak malam dikit. Ya, malam ketemu sudah selesai. Nah, itu antisipasinya. Tapi jangan kita kalau misalnya dia punya rumah baru, ngundang kita misalnya, kebetulan diundang Pak RT misalnya. "Pak, kami mau ngadokan doa selamat Pak." Padahal dia orang dan muslim. Kayak mana Mimi Bakar datang. Atau misalnya, "Beb," kata dia, "saya punya orang tua nih Beb, lamun yang meninggalnya," kata dia. "Minta tolonglah baca yang biasa kamu baca tuh, burdah," kata dia. Boleh tak dibacain? Nah, boleh dibacain, tapi di dalamnya dimasukkan apa? Untuk dikasihkan hidayah. Ya. Jangan kayak doa selamat di dalam. Dia minta doa keselamatan orang muslim ya. Orang muslim yang ada di sekitar. Nah, kalau datang cuma sekedar diundang ya diundang datang. Tapi lebih afdalnya kalau dia bercampur laki-laki perempuan kita tidak usah datang. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Nah, misal ada orang kafir kurban misalnya, datang dia bawa sapi, dia pengen kurban. Atau orang kafir datang ke masjid, "Pak, masjidnya apa yang kurang Pak? Oh ini granitnya tidak ada nih Pak," nyumbang granit dia. Atau semen, besi dan yang lainnya. Nah, jadi kalau orang kafir ketika dia mengeluarkan untuk keagamaannya, untuk muslim misalnya, bagaimana, boleh diterima atau tidak?
boleh diterima. Boleh diterima dengan syarat tidak ada iming-iming di belakangnya. Apa iming-iming di belakangnya? Ini saya kasih nih sapi Pak, pas acara Natal saya kamu datang. Ya, suruh bawa sapinya sana. Nah, kecuali memang orang kafir, ya non Muslim ini memang dia kalau sama orang Muslim itu memang dia berbaur, sudah tuh tidak ada iming-iming keagamaan dan yang lainnya, ya sudah kita terima. Tapi ketika dia mengeluarkan hal-hal yang seperti itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia mengeluarkan sekian juta misalnya, itu diganti oleh Allah berlipat ganda di dunia. Tapi di akhirat nilainya kosong. Di akhirat nilainya tidak ada. Kecuali apa? Ketika dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Ketika dia ngucap 2 kalimat syahadat, maka apa yang dia infakkan itu kembali kepadanya. Tapi kalau orang kafir ini kalau dia sudah ngucap 2 kalimat syahadat, itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kalah gitu, yang ibadahnya 60 tahun, 70 tahun, dia tidak pernah ibadah, maksiat terus, makan riba terus misalnya. Ya, sudah itu ngucap 2 kalimat syahadat, mati, langsung masuk surga. Iya, Masya Allah. Biarpun dia berzina ribuan, dia makan riba triliunan, taubat selesai, ucap 2 kalimat syahadat, ya sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah minggu ya ba'dal id, insya Allah nih minggu-minggu ini kita telah libur dulu. Insya Allah setelahnya baru kita menjalankan syarat tayamum, dan insya Allah tata cara ketika kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, bagaimana cara tayamumnya dan bagaimana diqadha atau tidak. Ketika dalam keadaan sakit tersebut ditayamumin. Insya Allah minggu-minggu setelah Id. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah binatul qabul wal iqbal wa salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yuslihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Anallahu yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi ويحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق نبيه وحق أزواجنا حقوق الوالدين وفي الحقوق الجميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا، أن الله يبارك لنا في أوقاتنا، أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا. وإن كنا وإياكم من ذي معصية إلا إذ طاعة ومن هدي نقصان الأجر معالي كل حالة دنيا كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصاحي أرادنا يتل أعمارنا مع العافية والعافية ويسن سابقتنا خاتمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أشرافنا ألا لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة سحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين
wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.